Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala fi ta'atihi 'izzad dunya wal akhirah lit-ta'i'in وجعل في معصيته ذل الدارين للعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur Masjid Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur, memuji kepada yang paling berhak menerimanya, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada hari yang berkah ini, satu hari sesudah kita beridul adha kemarin, hari ini di dalam ajaran agama kita Islam sama-sama kita pahami istilahnya ialah hari-hari tasyrik. Maka dari itu pada kesempatan yang sangat pendek terbatas ini kita syarah, kita uraikan sedikit hal-hal yang berhubungan dengan ini dengan suatu maudhu' min hadza syarh, ialah an-nida' wal muhasabah fi ayyamit tasyriq. An-nida' wal muhasabah fi ayyamit tasyriq. Ingat nanti kita pulang. Maksudnya ialah ada seruan, ada panggilan kepada kita, dan ada bahan evaluasi diri untuk kita bersama-sama di hari-hari tasyrik ini. Kita kenal 11, 12, 13 Zulhijjah, inilah hari tasyrik. Di mana-mana tadi kita tengok sibuk kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Tasyrik, memancarnya darah hewan kurban. Kita ingin mencurahkan, menghabiskan hal-hal sifat yang tidak baik sama diri kita. Ini yang harus kita ingat di saat kita melaksanakan ibadah kurban itu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ada arba'atun, 4 hal
yang menjadi panggilan atau bahan evaluasi diri kita di hari-hari tasyrik ini, kita renungkan bersama, kita pahami bersama. Al-awwal, al-juhdu wal jihadu fid din. Al-juhdu wal jihadu fid din. Al-awwal. As-sani al-ikmalu li arkanil Islam. Yang kedua. Yang ketiga, al-hifzu fi mabrukil haramain. Al-hifzu fi hajjil mabrur, fil hajjil mabrur, fi mabruk al-mabruk al-haramain. Ar-rabi' yang keempat, ini bahasa Arabnya. Al-ijadu lail baitil mubarak. Al-ijadu lil baitil mubarak, baiti jannati ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Hadirin yang berbahagia, itu 4 poin. Mudah-mudahan selayang pandang. 4 kita sampaikan, agak 2 ndak ingat nanti pulang. Ini yang kita harapkan. Ada 4 poin. Pertama, di hari-hari tasyrik ini, tidak mungkin ada tasyrik kalau tidak ada Idul Adha. Bagaimana Idul Adha akan datang kalau bulan Zulhijjah tidak ada di dalamnya? Dia terintegrasi dia. Oleh karena itu, di hari tasyrik ini kita dituntut bersama-sama bersungguh-sungguh, berbenar-benar berjuang menegakkan agama. Ini kita ingat, ini kita jawab nanti. Ada yang hadir saya tengok yang sudah 60-an umurnya. Ya, ada yang masih 50 ke bawah tahun. Sampai detik ini sudah sejauh mana kita menegakkan agama? Apa amal soleh kita yang paling berkesan sampai detik ini? Ingat itu. Syukur kemarin-kemarin terus datang ke Masjid Raya. Hari ini datang lagi ke Masjid Raya. Bagaimana kesungguhan hati kita datang ke sini? Allah Maha tahu dengan niat kita masing-masing. Bersungguh-sungguh menegakkan agama. Salat bersungguh-sungguh. Berkurban bersungguh-sungguh. Baca Quran bersungguh-sungguh. Menolong kawan benar-benar bersungguh-sungguh. Ini termasuk al-juhdu wal jihadu fid din. Termasuk kita nanti menunaikan ibadah haji berbenar-benar, bersungguh-sungguh. Nah, ini suasana tasyrik ini dengan Yaumun Nahar Idul Adha kemarin, dengan Saumu Yaumi Arafah kemarin itu, ini mendorong kita berbenar-benar beragama. Jangan merek saja. Satu. Yang kedua, al-ikmalu li arkanil Islam. Kita dituntut, hadirin yang terhormat, untuk menyempurnakan pengamalan rukun agama kita Islam. Yang hadir ini ada yang masih tenggelam berlama-lama berniat, belum lagi juga pergi menunaikan ibadah haji. Nunggu lama lagi. Apalagi yang tak terniat, sampai detik ini tidak terniat untuk pergi ke sana. Sehat, mampu, aman ditinggalkan, aman di jalan, aman di sana, tidak juga pergi haji. Tidak berkah hidup kita. Tidak berkah hidup kita. Maka suasana tasyrik ini mendorong kita, berfikirlah kita. Allah ya Rabbi, man lam yamna'hu minal haji hajatun zahiratun aw maradun habisun
famata wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Orang yang tak ada halangan lagi untuk pergi haji, udah lengkap semua, istitaahnya dalam segala aspek mantap, ndak juga pergi haji, meninggal dunia dia seperti kondisi begitu, silakan matinya, mati Yahudi atau mati Nasrani. Nauzubillah. Begitu Nabi tidak senang umatnya yang kayak begitu. Inilah duyufur rahman, insyaallah. Sampailah ke sana. Apa yang indah kita bayangkan itu tidak bisa dirasakan kalau tidak sampai ke sana. Ya Allah, kita menunaikan ibadah haji, mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, begitu dalam salat. Apalagi kita ziarah ke Masjid Nabawi Madinah, sebelah kiri kita makam Rasulullah. Seolah-olah khusyuk solat di sini, khusyuk solat di sana, seolah-olah rasanya dijawab oleh Rasulullah. Ini zuk, ini rasa. Man lam yazuk lam yadri. Hadhihi maqalah. Ini peribahasa. Man lam yazuk lam yadri. Orang yang tak sampai kepada rasa tak akan sampai merasakan hakikat sesuatu. Ya Allah, begitu terpadunya hati kita di sana. Enak. Kita ketemu Multazam di Mekah. Kita ketemu Raudah. Saya sendiri alhamdulillah tahun 79, 41 tahun yang lalu ada kesempatan. Hadhihi fursah sa'idah. Ini kesempatan yang berbahagia. Sewaktu saya mengikuti MTQ internasional di Mekah, diberi izin oleh Raja Fahd waktu itu, oleh Gubernur Mekah waktu itu, masuk ke dalam Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sebagai wakil Indonesia waktu itu, alhamdulillah, mabruk, puas. Susah saya menguraikan dengan kata-kata saya bagaimana nikmatnya masuk Ka'bah, bagaimana kita leluasannya di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ini kembali ke topik tadi. Hari-hari tasyrik itu mendorong kita, ibu-ibu, bapak-bapak, cepatlah ke sana. Ini yang dimaksud dengan al-ikmal di arkanil Islam. Lengkapkan pengamalan rukun agama kamu menjadi 5. Ya Allah. 2. Yang ketiga, al-hifzu ala mabrukil haramain. Ini dituntut lagi. Peliharalah kelestarian mabrur hajimu. Ini bagi yang sudah haji. Ini banyak pak haji saya lihat. Tuh. Ibu hajah. Ada yang mungkin yang sudah 2 kali, yang 3 kali, mungkin baru sekali. Mari kita pelihara mabrurnya haji kita. Jangan sebulan pulang haji, rajin ke masjid. Lewat sebulan apalagi setahun, oh udah jarang ke masjid. Hablum minan nasnya sudah payah, apalagi hablum minallahnya. Itu tidak dipelihara, namanya kelestarian mabrur hajinya. Ini tasyrik mendorong kita begitu. Siapa tahu 2 kali bisa ke 4 kali, 4 bisa ke 5. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berikutnya lagi hadirin yang berbahagia, adanya hari tasyrik ini mendorong kita al-ijad lil baitil mubarak. Kita ingin mewujudkan rumah tangga yang ideal, yang penuh berkah Allah. Ini kenapa disebutkan al-baitul mubarak, keluarga bahagia. Ini dicontohkan oleh keluarga Nabi besar Ibrahim Khalilullah. Kita tahu ceritanya, seorang ayah yang sejati Ibrahim, seorang ibu yang teladan Siti Hajar radhiyallahu anha, dan seorang anak muda yang mantap hatinya, muda dalam usia tapi matang dalam berpikir, harapan bangsa ke depan agama, Ismail alaihi salam. Maka dari itu ada 4 poin ini bahan renungan kita, pesan dan bahan evaluasi diri dengan adanya kita menikmati ayyamut tasyrik, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Sebagai terakhir, generasi muda, marilah kita ingat begitu tegarnya Ismail alaihissalam.
Di saat mau dilaksanakan penyembelihan sama dia, dia masih bisa mengucapkan. Apa kata beliau? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, laksanakan apa yang diperintah Allah. Aku tabah. Kedua kata Ismail, ya abatistur wajhi. Tutup wajahku ayah. Jangan sampai terganggu ayah. Yang ketiga, ya abatishdud ribati hatta la attarib. Ikat kakiku ayah, ikat tanganku ayah, sehingga aku tidak bisa bergerak. Mantap ayah bekerja. Begitu tegarnya Ismail. Kita bagaimana? Yang sejenis dengan kegiatan itu, walaupun tak begitu persis. Yang keempat, ya abati ahidda syafratak. Ya abati ahidda syafratak. Ayah, tajamkan pisau ayah, jangan tumpul. Sampai begitu hati kecil Ismail terasa bagi dia. Berikutnya lagi, ya abati sri' biha ala halqi liyakuna al-mautu ahwana alayya. Ayah, cepatkan gesekan pisau ayah di leherku agar maut itu tak terlalu pedih bagiku. Allah ya Rabbi. Ini pemuda taat kepada ibu bapa, patuh kepada Allah. Ya Rabb. Berikutnya lagi, ya abatik nifsiyabak. Ayah, jaga pakaian ayah, jangan kena oleh percikan darah. Nanti kalau dilihat oleh ibuku, fatarahu ummi fatahzan. Nanti dilihat oleh ibu, sedih ibu ayah. Jangan sampai kena percikan darahku pakaian ayah. Begitu Ismail alaihi salam. Berikutnya lagi terakhir, ialah ya abati iza ataita ummi faqraha minni salam. Ayah, kalau ketemu dengan ibu ntar, sampaikan salamku. Allah. Terakhir nomor 8. Ya abati irra'aita an tarudda qamisi 'alaiha faf'al fa innahu asa an yakuna asla 'alayya. Ayah, kalau ayah tega berikan pakaianku ini sama ibu. Inilah kenanganku untuk ibu. Inilah hadirin yang berbahagia sejenak. Ya, kesan-kesan yang berharga sebagai topik yang terakhir tadi, mewujudkan keluarga yang ideal yang dicontohkan oleh keluarga besar Ibrahim Khalilullah. Mudah-mudahan menjadi wawasan kita bersama-sama, termasuk saya terutama yang menyampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu